Ya, kemarin kita sampai sini ya, Mas ya. Untuk rumus korelasi yang sederhana ini, ya. Ini kemarin kita koreksi dengan ini ya. Ini 3 poin ada sigmanya ya, ternyata di sini ini benar. Nah, kemudian kita dapatkan nilainya yaitu kemarin nilai RTC-nya 0,8799 minus. Minus berarti pengertiannya adalah korelasi negatif. Berarti ada berbanding terbalik dengan yang sedang kita cari ya. Misalkan kemarin misalkan adalah ambil judul lain ya, panggil belajar kita buka. Kemarin belajar kita buka dengan prestasi dengan anggapan bahwa penyebab terjadinya prestasi itu adalah variabel bebasnya yaitu kemampuan belajarnya. Semakin dia mandiri maka akan semangat dalam belajar, akan semakin mudah dia mendapatkan prestasi yang bagus. Tapi kemarin di sini kita akan contohkan, kita ambilkan contoh yaitu adalah misalkan hubungan antara penggunaan gadget ya atau mungkin game dihubungkan dengan prestasi mahasiswa atau mungkin kita hubungkan antara aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan prestasi mahasiswa, maka akan mendapatkan nilai korelasi yang minus ya. Berarti artinya adalah bukan berbanding lurus ya. Kalau berbanding lurus itu kan kemarin kita lambat X-nya naik, variabel bebasnya naik, maka Y-nya variabel bebasnya juga naik. Kalau ini variabel X-nya naik, justru variabel berikutnya turun. Semakin banyak kita melakukan aktivitas di luar kampus ya, kita banyak ikut aktivitas ekskul, maka nanti prosesnya akan turun karena jam kuliahnya terganggu ya, waktu untuk belajarnya terganggu dan tenaganya juga kurang ya, karena di apa itu gunakan untuk aktivitas ekstrakurikuler. Nah ini mahasiswa ya dapat N minus ini. Kemudian setelah dapat nilai ini kita akan bandingkan dengan degrees of freedom ya. Degrees of freedom itu adalah penghubung antara nilai hitung, ini disebut sebagai nilai hitung, dengan nilai tabel. Mana nilai tabel? Ini saya akan tampilkan ya. Ini ada nilai tabel. Jadi saya siapkan di sini. Nah ini ya. Nilai tabel R, tabel koefisien korelasi. Ya, ini apa ini? Yang paling kiri atas namanya degrees of freedom. Ya, yaitu derajat kebebasan. Yang ini apa ini? N, number of cases ya. Jumlah sampelnya minus 2. Ini apa dari sini? Pada N minus 2 sudah ketentuan, sudah rumus. Ya kita tinggal pakai. Jadi kalau misalkan alat itu kita tinggal pakai, kita tidak perlu meneliti alat itu berasal dari mana ya. Kegunaannya yang kita pentingkan adalah kegunaannya bagaimana itu ya. Tentang isinya alat itu kita tidak terlalu memikirkan. Di statistik ini atau yang kita bahas adalah bagaimana kita menggunakannya ya, bukan kita memikirkan ini dari mana rumusnya gitu ya. Saat suara set hilang lagi set, nggak jelas lagi set. Iya, iya. Oke. Ada apa? Suara pendela suara di penerimaan di tempat antum. Penerimaan pendela suara mana? Masih jelas? Kurang jelas Ustaz. Pecah-pecah. Iya, jelas ya. Kurang jelas Ustaz. Oke. Ya, ini
Untuk apa tabel ini? Namanya tabel korelasi. Koefisien korelasi. Untuk apa? Untuk membandingkan hasil hitung kita tadi dengan tabel. Ini adalah tabelnya. Ya. Penghubung antara hasil hitung dengan tabel adalah degrees of freedom. Di sini ada n sebagai penghubungnya, ya, number of cases. Jadi di sini kita menghubungkannya dengan menggunakan n-nya. Kita sekarang melihat kembali ke depan penelitian kita tuh n-nya berapa ini kan? Ini kita punya penelitian ini n-nya ya number of casesnya, jumlah sampelnya berapa? Nah ini kan, nah, ini berarti di sini n-nya 10, ya, n-nya 10, berarti di sini number of casesnya 10. N sama dengan kemudian degrees of freedom-nya berarti pakai rumus yang tadi ini, ya, berarti n minus 2, ini ya, n minus 2, berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti nanti kita akan mencoba membandingkan dengan ini, ya, degrees of freedom-nya n minus 2, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kita akan bandingkan dengan ini, dengan 8 ini. Kita akan coba dipotong ya, nah, sampai 8 aja. Nah ini ya, n-nya 10, maka degrees of freedom-nya kita pakai yang 8. Nah ini mahasiswa ya, ini coba kita kecilkan ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai, yaitu untuk nilai hitung yang ini di atas ini. Nah ini kita lihat seperti nilai hitung. Kita akan bandingkan dengan nilai tabel. Waktu di penelitian kita punya hipotesis yang di awal bab 1, ya, kalau di penelitian kuantitatif bab 1, kalau di penelitian kualitatif biasanya di bab ke-3 atau ke-2 gitu ya. Batas sel ini ya. Ini adalah termasuk hitung nilai koefisien korelasi hasil kita menghitung dari data penelitian. Nah ini adalah R tabel, ya. Adalah di sini nilai koefisien korelasi tabel sebagai pembanding. Pada pembuatan hipotesis kita membuat hipotesis begini. Ada namanya hipotesis alternatif, ada namanya hipotesis nihil atau nol. Kemudian akan kita buat perbandingannya. Berarti kita bandingkan dengan yang ini. Yang ini. Nah ini. Ya. Ini. Oh, bukan ini ya. Bukan ini. Yang saya bandingkan adalah saya bandingkan adalah yang ini. Nah, minus 0,879
0,88. Nah, Muara. di sini minus 0,88. Nah, ini ya, Mas. Di awal membuat tugas akhir skripsi di bab 1 ada namanya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HA ya. H0 dan HA. Ini ada namanya H0 atau nihil ya, dan HA hipotesis alternatif. Yang H0 itu berarti menyatakan ada kalimat ya yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel ya. Sekarang kita membuat judul hubungan antara kegiatan intensitas kegiatan ekskul mahasiswa dengan prestasi. Kita sedang mencari hubungan antara kegiatan ekskul, intensitas kegiatan ekskul mahasiswa dengan prestasi. Maka kalau dibuat pernyataan di H0 hipotesis nihil adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekskul dengan prestasi mahasiswa. Kemudian yang di hipotesis alternatif pernyataannya adalah kebalikannya. Ada hubungan yang signifikan antara intensitas kegiatan ekskul mahasiswa dengan prestasi belajarnya. Jadi nanti ada ketentuannya. H0 itu kapan diterima, ya. H1 kapan diterima, ya. H0 itu diterima jika R hitung, ya, R hitung itu jika R hitungnya itu apa? Kalah ya, kurang dari R tabel. Nah, ini ya. Tapi kalau yang hipotesis alternatif adalah jika jika R hitung lebih dari R tabel, R yang ada di tabel. Ya. R tabel. Ya. Nah, ini ya, saya. Nah, di sini kita lihat di sini. Yang dilihat jangan minusnya dulu. Yang dilihat adalah angkanya dulu. 0,879. 0,nya kurang ya. 0,879. 0,9. Yang dilihat ini dulu. Kita bandingkan dengan R tabel. Ini R tabelnya. Kita pakai yang 8. Ya, karena di sini tadi 10 dikurangi 2 sama 8. Di sini ada pengertiannya, di sini adalah
0,1 ya, tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Di sini dua arah artinya dua variabel ya, artinya dari variabel bebas mengarah kepada variabel tingkat. Ini artinya 0,1 artinya 1/10. 1/10 berarti berapa? 10% ya. 1/10 berarti 1%. 10%. Yang ini 5/100 berarti 5%. Yang ini adalah 2/100 jadi 2%. Yang ini adalah 1%, 1/100 ini yang 0,1%. Anda melihat di sini angkanya. Angka yang 1% bandingkan dengan yang 10%, bandingkan dengan yang 5%, bandingkan dengan yang 2%, dan semakin ke kanan, Anda lihat angkanya semakin membesar. Ya. Artinya ini bahwa ketika kita membandingkan dengan tingkat signifikan atau taraf signifikan yang semakin kecil, ya, makin teliti, itu membutuhkan nilai yang besar. Kita kalau ingin membandingkan dengan yang tingkat signifikan yang kecil, akan membutuhkan nilai yang besar. Kemudian ini pengertiannya apa? Kalau misalkan pengertiannya 10/100. Kalau dalam penelitian pengertiannya 10/100 adalah 10%, 10% itu 10 tingkat kebenaran, 10 tingkat kesalahannya, 100 tingkat kebenaran. 10 tingkat kebenarannya, 10 tingkat kesalahannya, 90 tingkat kebenarannya. Ya. Jadi tingkat kebenarannya 90%. Karena yang 10% tingkat kesalahannya. Lanjut, yang sebelah kanan, 5%. Nah, di sini berarti 5% itu tingkat kesalahannya, yang 95% tingkat kebenarannya. Jadi dia tingkat kesalahannya lebih besar ya, yang dari 10, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 95. Karena tingkat kebenarannya lebih tinggi, antum lihat maka dia menuntut nilai yang lebih tinggi. Kemudian bandingkan juga dengan yang lebih kanan lagi, yaitu 2%, ya, 5% bandingkan dengan 2%. Yang 2% berarti tingkat kesalahannya 2, tingkat kebenarannya 98. Dia lebih tinggi tingkat kebenarannya daripada yang sebelumnya itu cuma 95. Maka dia menuntut nilai yang lebih tinggi, ya. Dari 996 jadi 999. Kemudian bandingkan dengan yang 1%, ya. Maka dia akan kita dapatkan dia menuntut nilai yang lebih tinggi lagi. Di panduan kita, di buku yang diberikan oleh STI, ya, buku Anas Sudiono, itu hanya mencantumkan yang 1% dan 5%, ya. Dan itu sudah kita sepakati ya di state sudah disepakati, jadi hanya yang 1% dan yang 5%. Untuk yang ini yang 1% dan 5%, ya. Untuk yang ini nggak pakai, nggak usah. 2% aja kasih, 2% nggak usah. Jadi yang 5% dan yang 1% saja, nah, di stay. Kemudian kita lihat di sini, ya, di definisinya, ya, di kapan hipotesis alternatif itu diterima, ya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, ya. Ini R hitung, ini R tabel. Kapan R alternatif, hipotesis alternatif berarti dikatakan ada hubungan, ya. Jadi dikatakan kalau hipotesis alternatif berarti ada hubungan. Kapan dikatakan ada hubungan? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini R hitungnya tidak usah lihat minusnya, kita lihat angkanya 0,879. Kita bandingkan dengan R tabel, ini R tabelnya. Ya. Sama dengan 0,87 dengan 54, oh besar ini, ya, besar. Kita perhatikan yang 10% ya, yang 5%. 0,63, loh masih besar hitung, ya. Kita bandingkan yang 1%. 0,76 masih besar apa? R hitung. Maka dikatakan di sini berarti secara signifikan ada hubungan antara intensitas kegiatan ekskul mahasiswa dengan prestasi belajar. Apa buktinya? Nilainya lebih besar. Tetapi hubungannya bukan hubungan korelasi positif, tetapi korelasi negatif. Seperti yang telah kita jelaskan di teori tentang korelasi yang pada pertemuan sebelumnya. Ya, Mas ya. Jadi di sini ini namanya tabel koefisien korelasi, sudah saya sampaikan di grup.
silakan digunakan nanti ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Pertama adalah yang dilihat adalah number of casesnya, n-nya. Di penelitian ini kita mengambil contoh n-nya 10 ya, kemudian dikurangi dengan 2. Ini rumus ya, karena ada rumus lain nanti decrease bisa jadi decrease nanti ada yang n-1 ada ya. Ada yang n1 tambah n2 minus 1 ada ya. Jadi kita menggunakannya sesuai dengan jenis statistik yang kita gunakan dalam penelitian. Ini ya Mas ya. Ini berarti dikatakan secara signifikan maka ada hubungan atau korelasi negatif antara kegiatan ekskul mengikuti intensitas mengikuti kegiatan itu dengan prestasi. Nah, sekarang akan kita coba untuk kita menggunakan rumus yang lain ya, karena kemarin saya sudah sampaikan korelasi memiliki beberapa rumus, tapi ketika kita gunakan pada data yang sama maka hasilnya tidak akan berbeda ya, akan berikan data yang sama. Nah, sekarang akan coba kita mencari rumus yang lain ya untuk menghitung korelasi poin beserial korelasi ini apa ya. Nah ini belum beserial ya. Nah, ini datanya kita gunakan kembali ya, insyaallah ini data kita gunakan kembali. Kita akan mencari hubungannya antara ini variabel x dan y. Kita ambil lagi ya, kita tentukan rumusnya dulu aja. Kita tentukan rumusnya nanti, habis itu kita terapkan di sini ya. Kita ambil sini copy, nah ini ya, terus ini Mas ya. Kemudian coba kita ambil rumus yang di sebelahnya ada nggak? Nah ini ya, kita ambil ini rumus ini sama ini ya. Nah ini ternyata ini ada di copy, kita pindah ke depan. Nah ya, ya. Nah ini biar lebih enak melihatnya, karena yang akan digunakan untuk bekerja ini ya. Nah, ya, andal tadi tidak terdapat hubungan antara ini, misalnya contoh ya, variabel x dengan variabel y. Kalau alternatif tadi ada hubungan antara variabel x dengan variabel y. Contohnya tadi gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan rumus ini dengan data yang sama ya, dengan data tetap ini, data yang sama ini, data yang tadi rubah, supaya nanti membuktikan kepada kita bahwa rumus yang berbeda itu tidak memberikan nilai yang berbeda. Kalau data yang sama maka dikatakan data yang sama, hasilnya juga sama. Ya, bentar ini kita taruh agak atas saja. Kita untuk, nah ini terbawah. Kelihatan, tidak kelihatan. Mau balik di depan, kita sebelah kiri, kemudian dikecilkan nggak apa-apa ya. Nah dia taruh di sebelah kanan.
Sudah. Nah, kelihatan insya Allah. Perhatikan rumus yang ini di kiri bawah ya. Ini N, ini adalah N ya. Misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada X, Y, X, Y ya. Ini X, Y, X, Y ada. Ini N, tadi N ini. Ini sigma X berarti ada di sebelah kan ini sigma X ada. Kemudian dikuadratkan ya. Ini ada yang ini beda ya. Ini dengan ini sigma X kuadrat itu ada dua pengertian ya. Ini beda ya. Kalau ini dikuadratkan dulu, kemudian dijumlah, kalau ini jumlahnya dikuadratkan. Oke, saya berikan contoh ini ya. Gitu, sekarang kita mencoba membuat kuadratnya dulu. Kita buat dulu kuadratnya. Dan atas di selnya ini ya, misalkan X kuadrat ya. Misalkan X kuadrat. X kuadrat. Pakai superscript karena di atas ya, ini kuadrat ini. Kemudian yang ini di kuadrat. Di kuadrat. Ini ya. Nah, ini berarti di sini X-nya ini klik ya, diklik ya. Sama dengan dulu diklik. Nah, klik, kasih copy ya. Shift 6 copy terus 2. Jadi copy udah 2 ya. Berarti kuadrat. Kemudian kita enter terus kita klik sini. Dapat ya. Kemudian yang perlakuan yang untuk di bawahnya kita berikan perlakuan yang sama, maka tinggal dapat ditarik kita aja. Dapat desain. Kemudian yang Y kuadrat. Y kuadrat. Kemudian dulu ini diklik. Kemudian copy 2, enter atau diklik sini boleh. Hasilnya kita bawa ke bawah. Nah, itu kita tengahkan aja. Hasilnya biar bagus. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan sigma X kuadrat, ini sigma ya. Sigma X kuadrat ini di sini ya. Ini berarti sigma X kuadrat di X kuadrat dulu, bukan di sigma ya. Ini berarti kita mencari jumlahnya kan. Ini kan nanti kan sigma kan jumlah. Seperti pakai formula, kemudian auto sum ya, auto sum ini ya. 15685 dapat ya. Kemudian yang ini juga ya. Pakai ini boleh, pakai langsung boleh, pakai ini boleh. Kayak gini boleh. Nah, sama aja. Gitu ya. Saja. Ya. Yang dimaksud dengan ini X1 kuadrat itu adalah yang ini adalah ini ya. Ini X, ini X ini kemudian dikuadratkan. Ini X ini kuadratkan. Jadi coba kita kuadratkan ya, misalkan ya. Kita menguadratkan yang ini terus ini ya. Kuadrat. Ini mau dikuadratkan. Berarti nilainya gimana? Nulisnya saya ingin menulis seperti ini ya. Saya seperti ini ya. Coba saya copy ya. Saya coba copy gimana ini. Sigma X coba. Simbol mana simbol itu? Oh, simbol
sama ini ya. Simbol itu apa di sini? Bukan. Insert berarti. Insert. Oh iya ada simbol. Simbol di sini. Ada ya. Nah, coba di ini simbol untuk dapat ini. Dapat insert ya. Dan ya. Kita cek di ruang ini. Nah, ini dapat ini ya. Sigma X ini berarti ya. Sigma X ini. Ini ya, sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Tapi dikuatkan ya. Berarti dikurung dulu ya, kita kurung dulu. Ada coba kita kurung. Ini. Tapi dikuatkan. Dipakai superscript. Oke. Nah, ini. Ya. Berarti ini ya, ini berarti sama dengan dulu. Sama dengan kemudian diklik ini, diklik. Kemudian kasih copy. Copy kemudian 2. Bentar ya. Nanti ini kenapa nih kita ini ya, ini dari ini ya. Saya ulang lagi sama dengan diklik. Nah, ini copy ini kemudian 2. Nah, gini kan, jadi klik sini. Nah, itu hasilnya. Nah, yang sigma X, yang sigma Y. Kita mau coba yang sigma Y. Ini yang sigma Y ya. Oke aja. Nah, nanti jaringannya. Jaringannya diganti 0 kok jadi 2 ini. Jadi Y, tapi ini jadi nanti 2. Nah, ini 2 mau. Ini ya masuk ya. Yang ini berarti, ya, sama dengan dulu. Kemudian klik ini, yang Y, tadi ini X, ini Y. Kemudian klik di copy. Kemudian 2. Nah, ini ya. Sudah. Ini tadi yang ini yang ini ya. Yang ini yang ini ya. Setelah sigma X dikuadratkan yang ini. Kalau yang ini adalah ini ya. X-nya dulu berapa? Dijumlah dulu X-nya. Hasil jumlahnya dikuadratkan. Hasil jumlahnya dikuadratkan ya. Hasil jumlahnya dikuadratkan. Jadi beda. Sudah selesai ya, sudah semua ada. N-nya ada, X-nya ada semua, tinggal kita masukkan di sini. Kita mencari R-nya, RXY. Sudah ada semua, tinggal masukkan RXY. Sama dengan oke ya. Nah, kita akan bekerja menggunakan rumus ini. Ini ada akar di bawah ini, banyak. Ya. Ini di sini ada kali. Ini berarti sini N kali sigma XY dikurangi ini. Ini di sini ada dikurung itu di sini ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu X, kelompok kedua Y. Mereka dikalikan di sini.
Saya ulang lagi. Ini ada di atas, di bawah akar itu ada dua kelompok ya, kelompok X dan kelompok Y. Ini dikali. Yang di atasnya ini N dikali sigma XY dikali sigma X1 potensial sigma X dan sigma Y ada. Ini sigma X ada. Ini sigma Y ada. Ini ya ada. Yang ini belum ada. Nah, itu kita buat dulu. Yang ini belum ada. Kita persiapkan X kali Y ya. X Y. X Y. Sama dengan dulu X kali Y ini ya, X kali Y ini. Nah, ini X kali Y kalikan dulu terus jumlah ini X ini klik kali di bintang 8 kali Y ini ya ini caranya itu. Kemudian kita ke bawah nah dapat ya ya sudah siap. Nah ini kita cari jumlahnya ya. Tinggal pakai auto sambung ya. Auto sambung ini formula auto sambung ini dapat ya. Ya, kemudian sudah tinggal dimasukkan. Nih, ya. RX-nya dari mana? RX-nya kok hilang? RX-nya mana tadi? Ada ya. Oke, kita coba sekarang hitung RX-nya. RX, RX. Artinya adalah korelasi hasil hitung. Ini ya, kita perhatikan sekarang ini rumusnya dan angka sudah tersedia semua di sini. Ya. Ini yang atas dulu ya, atas dulu. Masih kurung ya. Kurung. Ini hitungnya. Sama dengan dulu, kemudian kurung. Kemudian ini N-nya berapa N-nya? 10. N-nya 10. Ini berarti dikali ya, dikali berarti bintang
bintang, ini sigma XY, ini sigma XY tadi. Klik ya, klik ini aja sudah dapat, sudah muncul. Kemudian dikurang minus minus sigma X kali sigma Y. Sigma X kali sigma Y. Mana sigma X tadi? Ini. Mana sigma Y ini? Kalikan ya. Berarti di sini dikurangi, ini dikalikan. Sigma X-nya mana tadi? Ini ya, klik. Nah, di bintang ya. Tadi bintang. Sigma Y-nya sebelahnya, ya, sigma Y sebelahnya. Nah, sudah. Kemudian kita kurung, tutup. Nah, ini berarti untuk rumus yang atas sudah selesai ya, rumus atas ini sudah selesai, yang ini sudah selesai ya. Kemudian rumus yang bawah per, ya kan, per berarti pakai kaki ya, pakai garis miring. Nah, ini kan per, tapi di sini hati-hati, ada di sini apa, akar ya, ada perkalian di bawah, ada akar di bawah akar itu ada perkalian ada dua. Nah, ini berarti harus membuat kurung lagi, double ya, kurungnya double, satu untuk yang perhitungan bawahnya, satu untuk akar ya. Jadi yang bawahnya berarti di sini adalah n ya, n yang kembali dari 10 n ini ya, n 10 bintang ya, karena dikali bintang x kuadrat. Nah, ini x kuadrat mana tadi? Yang mana? Yang ini apa yang ini gitu ya. Nah, ini adalah x kuadrat disigmakan berarti yang ini ya. Ini x kuadrat disigmakan berarti yang ini. Klik ini. Nah, klik ya, sudah muncul. Kemudian minus. Nah, ini x dulu, sigma x dulu berarti kuadratkan ini. Sigma x dulu berarti kuadratkan berarti ini. Klik. Nah, ada. Kurung tutup, tapi dikali ya, ini dikali berarti di sini bintang lagi, kurung buka lagi. Untuk kelompok yang kedua ini sekarang n ya, n-nya 10, kemudian dikali sigma y kuadrat ya, y kuadrat di sigma ini, yang ini y kuadrat sigma yang ini. Wah, saya kok salah. Dari ini nih, kita cek belum cek ini kasih nih, kalikan ini aja dulu, y kuadrat ini, yang y kuadrat yang ini ya, bintang dulu ya, sekarang dikali bintang kalikan ini, yang ini yang y kuadrat ini semuanya. Nah, ya, kemudian dikurangi minus ini sigma y dikuadratkan, ini sigma y tapi dikuadratkan, jadi selain ini hasilnya, jadi minus ini, klik ini. Nah, kemudian dikurung tutup, tutupnya double. Kenapa? Satu untuk akar, satu untuk ini ya. Kurung yang ini, yang dalam itu untuk yang ini, kurung yang luar itu untuk akar ya. Akar berarti dipangkatkan dengan 0,5. Topi sip 6 0,5 ini. Nah, ya. Tinggal di klik aja di sini. Sudah. Nah, ini 0,879 ya. Hasilnya sama dengan yang di atasnya tadi. Ya, jadi ini pengertian kita bahwa walaupun rumusnya berbeda, kalau data yang kita masukkan itu sama, maka hasilnya adalah sama. Itu ya mahasiswa ya. Itu yang saya maksud tadi. Ya, ada 3 rumus, ya, korelasi, tapi datanya sama, ya sama nanti hasilnya. Tidak berbeda, tidak memberikan rumus yang hasil yang beda. Ya, tetap minus 0,8799. Coba dibandingkan dengan yang di atas ya, coba di nah, ini
Coba yang ke atas berapa tadi Pak? 0,8799. Ya, ini ya kan sama ya. Sama. Ini mungkin karena dua tiga digit ya. Mau di digitnya banyak, tambah ini aja tinggal gini. Ini jadi pendek, kali jadi banyak. Ini, bentar. Ya, ini berarti di bawah sini. Oh iya, ini kok ada tambahan ini ya, kok ada sedikit nih ya, nggak tahu nih. Tapi secara prinsip kayaknya sama sebenarnya ini. Ya, saya belum tahu. Coba saya mau ngecek lagi hitungan ini ya. Saya cek lagi dengan, coba saya sendirikan, yang atas sendiri, yang bawah sendiri coba ya. Saya hitungkan ya. Coba bagian atas saya hitung sendiri, bagian bawah saya hitung sendiri. Biar nanti ada punya gambaran atau ya kalau apa itu di bawah ya, bawah apa rumus itu kita mudah ya, kita cuma harus hati-hati aja. Ini bagian atas, bagian bawah. Oke, sekarang coba sini sama dengan jangan ingin ngitung kembali ya, nyoba ngecek lagi apa ada keliruan. Saya mungkin kayak saya ada yang keliru. Sama dengan yang atas kita hitung dulu bagian atas. Ya, berarti sini 10 kita tik 10 kemudian dikali pakai bintang. Ini sigma xj. Mana sigma xj ini? Ini ya, klik sini. Nah, ini. Kemudian dikurangi minus ya, kurangi sigma x. Mana sigma x ini? Sigma x. Ya, klik. Ini dikali ya, ini dikali. Maka bintang sigma y mana? Ini sigma y. Klik. Ya sudah ya. Kemudian di enter aja. Ini tinggal kalau ini bagian atas tinggal di enter. Tidak usah dikurung karena dia kita bekerja sendiri. Tinggal di enter hasilnya ini. Nah, coba ya. Sekarang yang bawah sama dengan ini. Tetap dua kurung ya karena ada untuk yang dua kali. Dua kurung ini. Kemudian ini 10 kemudian dikali ini x-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah. X-nya dikuadratkan baru dijumlah, berarti yang ini ya. Ini saya kok ketutupan ya. Ini ya, x-nya ditambahkan dikuadratkan dulu baru jumlah ini. Klik. Nah, ini ya. Kliknya. Kemudian dikurangi yang ini x dijumlah baru dikuadratkan ini x jumlah ini jumlah ini x jumlah terus dikuadratkan jadinya ini klik ini ya. Yang pertama dikurung dulu, kemudian kita kurung dengan kalikan lagi dengan kurung buka ini sekarang yang ini ya, ini dikali ini di sini ya. Sudah selesai satu, sudah selesai. Sekarang kita yang kedua, ini dikali lagi. N ya, 10 N 10 dikali berarti di sini sigma y kuadrat ya, y kuadrat kemudian dijumlahkan. Mana y kuadrat dijumlahkan ini? Y kuadrat dijumlahkan ini. Nah, ini. Nah, kemudian dikurangi dengan minus dengan sigma y, tapi dikuadratkan ini sigma y ini sigma y. Tapi dikuadratkan ini ya. Nanti klik ini. Nah, kemudian kurung tutupnya 2 kali karena apa? Untuk satunya untuk pangkat setengah ya, atau di akar ya. Nanti ini pangkat topi 0,5. Nah, kemudian kita enter. Nah, itu ya. Nah, kemudian coba kita gabungkan ya. Coba kita gabungkan. Bentar ya. Gabung ya, berarti RXY sudah ini ya, masuk RXY.
di sini sama dengan di sini sama dengan apa? Atas dibagi bawah sama dengan atas ini tadi klik. Nah, ini kan tadi dibagi pakai per bawahnya ini klik ini. Nah, tinggal di enter atau di klik di sini. Nah, iya ini hasilnya ya. Dapat sama ya, sama dengan yang ini. Tapi ternyata sedikit berbeda dengan yang di atas. Ya. Tapi perbedaannya kalau dibuat 2 digit hasilnya sama ya. Ini kalau dibuat 2 digit misalkan ya, dibuat 3 digit juga sama kok ya. Dibuat 3 digit sama ini. Ini 0,9 tadi, yang bawah juga 0,879. Kalau dibuat 3 digit sama mungkin. Coba buat 3 digit berarti langsung ini ya. Oh, oh ini ya, 2 digit berarti ya. Nah, 2 digit aja ini. Sama kalau deskripsi kita pakai 2 digit ya, masuk ya. Deskripsi pakai 2 digit. Ini misalnya 2 digit. Nah, sama ya. Cukup beda sangat sedikit sekali perbedaannya. Ya. Jadi tidak terlalu selisih ya, karena perbedaannya digitnya yang keempat berarti per 10.000 ya. Sekali. Ya, insya Allah ya, mas saya. Kita berikan rumus yang berikutnya. Nah, coba sekarang kita ya, ya, nah, ya ini ya mas saya. Pelan-pelan ya, agak panjang. Gimana? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Apa yang saya sampaikan? Silakan. Kira-kira yang mau bertanya? Gimana? Suara saya masih bisa ditangkap dengan baik? Udah, Ustaz. Apa resek-resek? Kadang sedikit resek-resek, Ustaz. Suaranya kurang jelas. Iya, iya, iya. Ya, silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau berpendapat, silakan. Tidak ada apa salahnya ya. Bisa jadi mungkin menambah wawasan buat teman-teman yang lain. Ya, silakan istirahat dulu ya, Mas Yusuf. Meregangkan badannya ya. Stretching, minum-minum dulu boleh. Saya akan nanti lanjutkan sekitar 5 menit lagi ya. Saya sudah siapkan materi berikutnya, tapi insya Allah tidak selesai hari ini karena saya lanjutkan untuk minggu depan. Ya, saya akan siapkan materinya. Silahkan di apa di apa ya di itu apa cooling down, nggak terlalu capek ya, mungkin ke belakang atau mau minum-minum dulu silahkan.
Ini setelah ini akan saya coba membahas untuk korelasi poin biserial. Kemudian sudah saya siapkan di sini, ya di apa? Di bawahnya sudah saya siapkan nggak salah. Saya coba saya pakai full screen ya. Pakai full screen. Nah, ini di sini ada sudah. Akan saya coba jelaskan untuk ini ya, poin beserial. Ini adalah untuk kita nanti untuk menguji validitas soal. Ini juga termasuk korelasi. Nanti biasanya digunakan ketika kita membuat kuesioner atau kita membuat penelitian tentang validitas bikin soal yang kita buat untuk ujian anak-anak ya, untuk ujian siswa kita ketika kita menjadi seorang pengajar ya, karena kita setelah menjadi setelah lulus nanti kita harus mengajar ya. Kita akan di sini banyak membuat soal-soal yang soal tersebut harus valid ya. Cara menguji validnya dengan ini ya, dengan korelasi poin biserial ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan ininya. Jadi ini adalah termasuk salah satu korelasi yang tujuannya adalah untuk menguji validitas. Bisa validitas kuesioner yang kita buat ketika nanti kita mengambil data penelitian. Ya, yang paling banyak di sini adalah validitas untuk ketika kita membuat soal pada pembelajaran bahasa Arab, ya, mungkin mungkin pembelajaran fikih, ya, hadis dan lain. Ya. Gimana suara saya masih bisa ditangkap? Masih saya terima dengan jelas? Mahasiswa? Apa Meresek, Ustaz. Suaranya. meresek? Keresek. Oke, sebentar ya. Halo, bisa diterima dengan jelas suara saya? Halo, mahasiswa? Jelas? Ya, jelas. Walah, ya sudah. Afwan ya. Saya barusan ini melepas tadi terus saya pakai kembali.
Ya udah, alhamdulillah jelas. Ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu poin serial. Poin serial ini nih, rumusnya ini, ya ini juga termasuk bagian dari pemahaman korelasi. Tuh, cek lagi. Tiba-tiba ini kemasuk lagi. Ini alatnya ada masalah ini. Ya ini hasil ini apa ya? Saya besarkan mungkin bisa. Nah ini ya rumusnya R biserial ya, ini poin biserial. Kalau di Anas Sudiono namanya RPBI, BBI poin biserial. Tapi di sini namanya R bis gitu aja, biserial ya. Ini adalah untuk menentukan validitas bidirectional. Coba saya carikan rumus ya. Saya carikan ini apa? Bahan untuk dihitung. Saya cari di Excel. Mungkin ada di Excel. Oh, di sini di bawah. Di sini ini ada, insyaallah dari poin beserial. Excel. Di ini di PPI ada ini. Ada ini mahasiswa dapat ini. Semester 5. Nah, ini contohnya ini. Nah, saya ambil contoh ya, saya ambil sini. Saya ambil data mentahnya dulu. Saya copy bawa ke depan. Ini misalkan. Nah, ini masih ya, masih jadi saya punya data ini, atau dipindah di bawahnya aja, dipindah di bawahnya aja. Nah ini datanya. Ini ya, atau ini kalau bisa saya coba pindah ke slide berikutnya. Berarti saya coba ke slide berikutnya. Saya ke sini aja. Nah, enak ini ya. Ini ada namanya skor yang sedang skor yang dicapai oleh untuk soal nomor 1. Ini ada 10. Antum membuat soal ya. Jumlah soalnya ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Kemudian setelah diberikan ujian kepada 10 siswa. Ini siswa A, B, C sampai siswa C ya. Kemudian dari hasil ujian tersebut ya, dari 10 anak tadi ini 10 anak tadi ini, ya siswa A dia mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 10. Dia siswa A mengerjakan nomor 1 benar ya. Kalau benar dikasih poin 1. Yang mengerjakan nomor 2 salah. Ya, dia mengerjakan nomor 3 benar lagi. Mengerjakan 4 salah, nomor 5 benar lagi, nomor 6 salah, 7 benar, 8 salah, 9 benar. Jadi di sini nomor 10 benar. Berarti di sini dia punya skor total ya. Maka skor totalnya adalah kita bisa buat di sini ya, skor totalnya. Skor totalnya ya, ini yang saya dikasih ini.
Kalikan aja, klik akan bisa terbaca. Di bawah ini ya. Jadi skor totalnya kita tinggal bisa menghitung gini aja ya, pakai auto sum aja sini. Pakai auto sum di sini formula. Nah, ini auto sum ini, nah dapat sudah ya 6. Skor totalnya 6. Siswa nomor 2 yang siswa B, 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 benar, 5 salah, 6 benar, 7 salah, 8 benar. Berapa skornya ya? Sama ya, tinggal kita di sorot ke bawah aja gini. Nah, dapat sudah ini. Dapat total dari masing-masing siswa ketika menjawab ini ya, dapatnya. Kemudian kita akan mengambil rumusnya dulu ya. Ini rumusnya kita ambil ini. Pengertiannya kita ambil. Apa saya ini? Pengertian dari adalah ini ya. Pengertian dari XI ya, X rata-rata ini skor yang menjawab benar. Ini nanti ada yang menjawab benar tadi ketika diberi poin 1 dia menjawab benar ya. Berapa skornya? A tadi skornya 6 ya, dia menjawab benarnya 6. B tadi skornya berapa gitu ya. Nah, yang kemudian yang X apa ini XJ, XT ya. XT di sini adalah rata-rata skor total seluruh responden ya. Jadi nanti di sini ada ini skor totalnya. Ini skor total. Ya. Di total kemudian di rata-rata ya. Jadi kalau di total bisa nih ya totalnya. Pakai auto sum juga bisa nih, pakai auto sum. Formula auto sum. Dapat ini ya. Di enter di sini, diklik. Nah, itu 60. Totalnya 60, jumlah soalnya 10. Berarti kalau gitu 60 bagi 10 sama dengan 6. Kan kita bagikan rata-ratanya adalah 6 nanti ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tadi adalah X total ya, X total, rata-rata X total. Ini X total rata-rata. Ini ya. Paling tadi yang menjawab benar ini X total rata-rata. Kemudian standar deviasi dari skor total. Ya. Standar deviasi dari skor total kita cari nanti. Kemudian di sini adalah proporsi jawaban yang benar. Kemudian di sini adalah proporsi jawaban yang salah. Ya. Ini P ini ya. P benar, Q salah. Proporsi jawaban benar yang salah ini seperti ini. Ini masuk ya. Saya berikan contoh di sini. Ya, perhatikan di sini. Oke. Ini saya bawa ke bawah dulu ya. Nah, ini mahasiswa. Ini benar tuh 1 ya, benar 1, benar 1, benar. Yang salah 0. Nah, maka jawaban yang benar untuk nomor 1 pakai auto sum lagi atau auto sum lagi, auto sum. Enter. Nah, ini ya. Saya beri batas sel tengahkan. Ini ya, masuk ya. Untuk nomor 1 yang jawab benar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini 8 ya. Nomor 2 yang jawab benar 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, tinggal gini aja ya. Tinggal di bawah ke bawah ini dapat ya. Kok 7? 1, 2, 3, 4, 5. Kok 5? Kok 7? Oh, nggak beres ini. Harusnya 5. Kok 7? Keliru ya. Berarti di sini ada yang keliru. Nah, pakai auto sum biasa aja. Auto sum ini formula auto sum. Oh, ini dihitung ini ya. Keliru. Berarti gini. Kenapa kok itu? Karena di sini ada 2. Jadi
keliru ya. Berarti gini, kalau gitu ini ya autosum ini harus di blok ya. Ini lihat katut kan, di blok ini gini. Nah, di blok sendiri. Nah, itu berapa? Coba. 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ini nanti ini 5, otomatis 5. 5. Ya, 5 kan? Ya, karena tadi yang atas diikutkan, nggak boleh diikutkan ya. Hanya ini aja. Yang kecil aja, yang ada batas hijaunya aja nih, ya. Yang warnanya nggak boleh. Nah, kemudian ini insya Allah benar. Nah, betul ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang nggak benar ini namanya P ya, seperti P. Seperti P. Kemudian yang Q tadi jangan salah. Yang Q berarti jangan salah. Nah, Q berarti kan kalau 10 kurangi 7 tinggal 3 ya. Tinggal 3. Nah, di sini kalau 10 kurangi 5 ya 5. Ini ya 5 ini kan. Kok jadi merah nih ya. Ini nah, ya. Oke. Ya. Ini 10 dikurangi 6 ini tinggal 4 ya. Kalau di sini 10 kurangi 8 tinggal 2. Berarti ini yang salah. Salah sini. Ini 5 ya, ini tadi 6. Ini berarti 3. Ini berarti 4. Ini adalah 4 lagi. Nah ini ya. Ini ya. Pengertian dari ini tadi. Pengertian dari tadi. Nah. Ini ya. Tadi ini P proporsi yang menjawab benar, ini Q yang menjawab salah. Ya. Kemudian di sini X rata-rata dari yang menjawab benar ya XI kali XT rata-rata dari skor total. Kemudian terakhir ya ini standar deviasi dari skor total. Ya, saya coba cari dengan rumus yang biasa, pakai korelasi, pakai apa itu yang di atas ini, ya tulis saja di sini standar deviasi total ya, total dari skor total. Ya, ini ya. Oke. Ke apa tadi? Ini pakai ini ya, pakai formula. Kemudian pakai more function, statistik. Pakai yang STDF ya. STDF standar deviasi yang P. STDF yang P. Nah, PQRS. STDF ini yang P nih, ada ini ya. Diklik ya, diklik ini ada Windowsnya. Ini yang kita pakai yang mana? Yang mana mau kita pakai? Yang mana? Ini ya, ini yang mau kita pakai. Dan deviasi. Jadi di sini nanti kita ganti dengan ini. Ya. Ini kan tadi kan total kita ganti, kita stop ya. Nah, dapat sudah. Nah, kemudian kita oke ya. Sudah, ini kita oke kemudian. Nah, itu hasilnya. Ya. Standar deviasinya adalah apa itu tadi? 1,897. Dikecilkan aja ya, biar nggak terlalu besar. Nah, ya. Baik. 1,90. Ya. Ini untuk pertemuan kita sampai ini, sampai sini dulu ya mahasiswa. Untuk hari ini
Ya, Avan ini kita banyak kendala yaitu dengan suara tadi ya, suaranya kok kurang sip, kurang bagus, saya juga nggak ngerti. Iya, Ustaz. Ini coba saya berikan contoh untuk mengecilkan ya, pakai ini, pakai yang formula ini, pakai ini bisa ini. Misalkan 6 ini ya, 6. Nanti kalau kita pakai yang formula tadi 6, ini kalau ini kita klik, ini kecil sendiri, rata. Ya, diklik oke, kecil rata. Yes, ini saya sampai sini dulu aja untuk hari ini.